Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait pencarian dan evakuasi korban gempa di Cianjur, Jawa Barat, sudah ada Wilson Purba di Desa Cijedil dan Muji Praitno di Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang. Kita ke Wilson terlebih dahulu. Wilson, saya bisa melihat kondisi di tempat Anda saat ini hujan deras. Seperti apa dampaknya terhadap proses pencarian? Stefani, dampak dari hujan deras ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, proses pencarian korban di Desa Cijedil, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat ini dihentikan. Saat ini memang dihentikan cukup beresiko jika untuk terus dilanjutkan proses evakuasinya karena lahan khususnya di bagian atas kawasan Cijedil ini tadi sudah digemburkan oleh alat berat dan juga oleh sekop dan juga cangkul, sehingga jika terus diteruskan ini akan membahayakan bagi para tim evakuasi, yaitu tim SAR gabungan dan juga relawan yang bergabung di sana. Nah, hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Stefani, sudah ada 3 jenazah yang ditemukan. 2 jenazah diantaranya adalah perempuan dewasa dan 1 jenazah pria dewasa. 2 jenazah ditemukan di bagian atas Desa Cijedil dan 1 jenazah ini ditemukan di bagian tengah desa atau di bagian badan jalan Cijedil. Nah, saat ini memang yang menjadi kendala dari tim evakuasi, Stefani, adalah memang setiap harinya terjadi hujan, namun memang meskipun tadi sempat panas terik sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, namun memang pencarian masih agak sulit dilakukan oleh tim evakuasi. Dan untuk bagian atas sendiri, Stefani, kami gambarkan sedikit meskipun kami saat ini berada di sini, kami tidak bisa menunjukkannya kepada Anda dan juga pemirsa. Di bagian atas itu adalah bagian sawah dan bagian bawah dari kawasan Cijedil ini adalah perumahan warga. Nah, seperti ada 2 tingkatan seperti itu yang tadi digali dari pagi hingga siang adalah bagian atas tingkatan dari Desa Cijedil. Sementara bagian bawah rumah ini masih belum dilakukan evakuasi. Rencananya besok proses evakuasi akan berpindah titik hingga ke titik bawah karena memang masih ada diperkirakan sekitar 11 jenazah yang masih tertimbun longsor di kawasan Cijedil ini. Metode yang digunakan masih sama, Stefani, karena memang cukup efektif metode ini, yaitu dengan pertama menggunakan alat berat untuk mengeruk tanah sekitar 2-4 meter, lalu kemudian menggunakan skop dan juga cangkul ketika sudah menemukan rongsokan bangunan yang tertimpa akibat tanah longsor, Stefani. Nah, ininya diharapkan tentunya juga hujan akan membawa berkah di bagian jurang dari kawasan Cijedil, karena memang untuk bagian bawah Cijedil ini alat berat tidak bisa diturunkan, sehingga dibutuhkan air yang cukup banyak untuk mengairi tanah atau untuk mengalirkan tanah ke Sungai Ciberem yang ada di kawasan ini, atau tepatnya persis di sebelah dari jurang Cijedil. Tujuannya adalah dengan terkikisnya tanah nanti akan muncul terlihat puing-puing dari bangunan rumah warga ataupun jenazah juga diharapkan bisa terlihat, sehingga keluarga yang beberapa hari sudah berdatangan ke tempat ini bisa dengan tenang mengetahui kejadian dan juga mengakhiri kejadian yang berlangsung di kawasan Cijedil ini. Tadi kami lihat ada ratusan relawan dan juga tim SAR gabungan ini sudah keluar dari kawasan ini, Stefani, dengan menggunakan alat-alat dengan menggunakan mobil seperti itu. Dan saat ini kami lihat juga memang kawasan Cijedil ini untuk sementara ditutup, warga pun tidak diperbolehkan melintas karena memang cukup berbahaya jika ingin terus dilanjutkan proses evakuasi di saat-saat seperti ini, Stefani. Dan kami juga memiliki laporan dari Ciberem yang jaraknya sekitar 1 km dari kami, atau tempat yang dikenal dengan Warung Sinta. Sudah ada rekan kami Mujib Praitno di sana. Mujib, seperti apa proses evakuasi di sana? Apakah juga dihentikan di sana? Sama dengan yang di lokasi Anda berada dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Ciberem dan evakuasi sekitar 15.30 tadi juga sempat dihentikan secara total. Dan bisa dilihat di seberang saya, ini merupakan medan yang harus dilalui oleh petugas ketika mereka melakukan evakuasi, dan termasuk ketika mereka melakukan pergi membawa jenazah juga harus melewati lokasi seperti ini yang cukup curam dengan ketinggian lebih dari 50 meter. Tadi petugas langsung dipulangkan karena memang di lokasi ini tidak ada tempat untuk berteduh bagi sekitar 150 orang petugas yang sekarang berada di wilayah Ciberem. Dan juga bisa dilihat bahwa hujan cukup deras dan secara tiba-tiba memang membahayakan bagi petugas, terutama karena jalur jalan yang licin dan juga potensi longsoran susulan di bagian atas.
Saat ini hanya tersisa beberapa petugas, mereka menunggu angkutan untuk dibawa kembali ke posko, dan ini adalah dapur umum yang memang disiagakan untuk petugas. Sementara di lokasi bagian atas yang merupakan jalan utama ke arah Bogor dan Cianjur, sempat terjadi kemacetan sepanjang hari tadi sejak pagi hingga siang, dan beberapa pasokan makanan dan juga langsung bagi relawan sempat terhenti di bagian bawah, tepatnya di sekitar Cijedil, sehingga sempat hingga tidak siang tadi tidak ada air minum yang bisa dikonsumsi oleh para petugas di sini. Ini kita bisa lihat saat ini arus lalu lintas sudah mulai lengang karena sebagian sudah diatur agar tidak terlalu banyak mobil yang melintas di lokasi ini ketika hujan. Karena di lokasi ini ada potensi longsor susuran yang sudah mulai terlihat ketika hujan turun. Seperti terlihat di depan kita, ada lokasi longsoran bagian atas dan juga bagian bawah yang sejak pagi hingga siang tadi memang dilakukan pengerasan dan penguatan oleh petugas dari Dinas Pekerjaan Umum. Namun untuk saat ini kembali dihentikan karena memang hujan cukup deras di sini. Begitu laporan dari saya dari Ciberem. Baik, terima kasih Muji Prayitno. Sebelumnya juga ada Wilson Purba melaporkan langsung dari Cianjur, Jawa Barat.